Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Juwita. Di sini saya akan mereview materi ketujuh mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Perbuatan berlanjut atau Vorgesetzte Handling menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut Memories von Triflichting, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Ada niat yang merupakan perbuatan terlarang. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. 3. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Berikut ini contoh kasus dalam perbuatan berlanjut. B. Seorang supir yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di tas yang berada di dalam mobil, berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta rupiah. Uang tersebut tidak diambil supir secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya diambil 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri sudah ketahuan oleh pemiliknya. Untuk kasus ini, hanya dikenakan satu pasal saja terhadap supir tersebut, yaitu pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. B. Perbarengan perbuatan atau concursus realis diatur dalam pasal 65-71 KUHP. Concursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan-kejahatan pasal 65 hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Concursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu berupa kejahatan ditambah pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contoh, A melakukan 2 perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana, kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 kali 2 tahun atau 2 tahun 8 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan ditambah 2 tahun, melainkan 2 tahun 9 bulan. Concursus realis pelanggaran dan pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemindanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contoh, A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 ditambah 9 atau 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi, apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan, tapi 16 bulan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.